Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Nur. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan hasil resom saya dalam mata kuliah Etika dan Hukum Profesi, program studi S1 Informatika. Jadi materi yang pertama itu adalah pengenalan dan pengantar hukum dan etika profesi teknologi informasi. Hukumnya itu norma yang mengatur mana yang benar dan mana yang salah, yang eksistensi atau perbuatannya dilakukan oleh pemerintah, baik itu secara tertulis ataupun tidak tertulis, dan memiliki ancaman hukuman bila terjadi pelanggaran terhadap norma tersebut. Unsur-unsur hukum yaitu hukum mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang berisikan perintah dan larangan. Tujuan hukum yaitu sifat dari tujuan hukum ini universal, di mana terdapat hal seperti ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Pengertian etika. Etika berarti kebiasaan. Dapat juga diartikan sebagai kebiasaan adat istiadat. Pada umumnya, sistem nilai sebagai suatu kebiasaan diturunkan melalui agama dan kebudayaan. Tujuan etika yaitu menilai praktik manusiawi dengan menggunakan standar moral. Apa itu profesi? Profesi adalah suatu masyarakat moral yang memiliki cita-cita dan nilai bersama. Suatu profesi disatukan umumnya berdasarkan latar belakang pendidikan. Etika profesi. Kode etik yang diberlakukan untuk profesi tertentu dalam suatu organisasi. Kode etik berlaku untuk suatu profesi tertentu yang bertindak secara profesional. Etika pengambilan keputusan, yaitu kumpulkan fakta dan identifikasi stakeholder dan posisi mereka. Terus etika dalam teknologi informasi. Masyarakat memperhatikan etika penggunaan teknologi informasi seperti pemantauan akses email dan internet. Lanjut ke pertemuan kedua, yaitu tinjauan umum etika. Etika merupakan bagian dari filsafat. Filsafat merupakan bagian dari ilmu pengetahuan. Unsur-unsur penting filsafat sebagai ilmu. Kegiatan intelektual, mencari makna yang hakiki dan segala fakta dan gejala dengan cara refleksi metodis dan sistematis, serta untuk kebahagiaan manusia. Hubungan antara etika, moral, dan hukum. Moral berasal dari bahasa Latin mos, yang berarti adat, kebiasaan. Contoh, jika dikatakan kepala proyek pengembangan IT di perusahaan ini tidak bermoral, artinya sama dengan kepala proyek pengembangan IT melanggar norma-norma etis yang berlaku dalam kelompok atau organisasinya. Berbagai macam etika yang berkembang di masyarakat. Yang pertama, etika dan tantangan masa depan. Perkembangan teknologi dalam kehidupan manusia memberikan banyak perubahan pada cara berpikir, termasuk pemecahan masalah, perencanaan, maupun dalam pengambilan keputusan. Terus pertemuan ketiga, etika komputer. Etika komputer. Dalam pandangan saya, etika komputer adalah analisis mengenai hakikat dan dampak sosial teknologi komputer, serta formulasi dan justifikasi yang berkaitan dengan kebijakan untuk penggunaan teknologi tersebut secara etis. Mengapa perlu etika yang baik? 1. Fase revolusi teknologi. Pengenalan pengaruh kekuatan. Yang kedua, etika komputer ditetapkan awal 1985. 3. Saran etika yang lebih baik. Proses yang dinamis membutuhkan pengawasan konstan, kolaborasi antara etika dan ilmuwan, dan analisis yang lebih baik, pemikiran mendalam mengenai komputer. Etika pengabaian. Manusia ingin kehidupan yang menarik dan bahagia, serta menjalani hidup yang baik secara moral. Etika utilitarian. Pencetus Jeremy Bentham, 1748 sampai 1832. Isu-isu yang muncul, kejahatan komputer dan cyber ethics.
Pertemuan 4, pekerjaan profesi dan profesional. Manusia dan kebutuhannya. Kebutuhan manusia membutuhkan ekonomi, seperti sandang, pangan, papan. Kebutuhan psikis biasa disebut kebutuhan rohani, agama, pendidikan, dan lain-lain. Pekerjaan dan profesi. Pada hakikatnya, bekerja adalah kodrat manusia. Pekerjaan hal yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tujuan bekerja memenuhi kebutuhan hidup. Terus ke profesi. Profesi merupakan bagian dari pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan adalah profesi. Profesi dan profesional. Seseorang yang menjalankan profesinya secara benar dan melakukannya menurut etika dan garis-garis keprofesionalan yang berlaku pada profesinya tersebut. Seseorang dikatakan profesional jika bertanggung jawab dan berpikir sistematis. Lanjut ke pertemuan 5, profesi di bidang teknologi informasi. Yang pertama, bidang perangkat lunak seperti programmer. Yang kedua, bidang perangkat keras seperti technical engineer. Terus bidang operasional SI seperti sistem administrator. Pertemuan 6, ancaman dan kasus kejahatan elektronik, cybercrime. Terus bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet, itu yang dinamakan cybercrime. Karakteristiknya yaitu ruang lingkup kejahatan. Terus ke pertemuan 10, yaitu organisasi dan kode etik profesi. Pembentukan organisasi profesi. Tujuan umum sebuah profesi memenuhi tanggung jawab dengan standar profesionalisme tinggi sesuai bidangnya. 4, kebutuhan dasar yang harus dipenuhi sebuah profesi: kredibilitas, profesionalisme, kualitas jasa, dan kepercayaan. Prinsip kode etik yaitu prinsip standar teknis dan prinsip kompetensi. Kewajiban ilmuwan di Indonesia. Kewajiban pelaku profesi terhadap eptek yaitu meningkatkan keahlian sesuai dengan bidangnya. Pertemuan 11, yaitu profesi di bidang teknologi informasi. Pekerjaan di bidang IT sesuai bidangnya, yaitu perangkat lunak atau software seperti sistem analis, programmer, web designer, dan web programmer. Definisi. 1, profesi di bidang IT sebagai profesi. 2, karakteristik yang dimiliki oleh software engineer, yaitu software engineer harus mengembangkan bidang ilmu dalam pengembangan software seperti bidang ilmu metodologi, pengembangan perangkat lunak, manajemen sumber daya, mengelola kelompok kerja, serta komunikasi. Pertemuan 12 yaitu membahas tentang undang-undang telekomunikasi dan IT. Jadi telekomunikasi itu setiap pemancaran, pengiriman, atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan lain-lain. Alat telekomunikasi, setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi. Terus pertemuan 13, hak atas kekayaan intelektual, yaitu hak yang timbul atas hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pertemuan 14 yaitu membahas tentang pendirian bisnis di bidang teknologi informasi, seperti yaitu alasan memulai usaha, bidang usaha, jenis badan usaha. Jenis badan usaha itu yang pertama perseroan komandeter atau SIPI,
dan lain-lain. Pertemuan ke-15 menjelaskan tentang meningkatkan profesionalisme di bidang teknologi informasi. Dalam menjalankan profesinya, seorang profesional di bidang IT memiliki persyaratan seperti dasar ilmu yang kuat di bidangnya. Ya, mungkin sekian presentasi hasil resom dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.